Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 20 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu serta mengabarkannya. Kiranya roh-Mu ya Yesus menyertai kami, agar masing-masing kami mengerti dan kebenaran ini menjadi bagian kehidupan kami. Kami serahkan perbaktian ini dalam tangan-Mu saja. Kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Dari Kemenangan kepada Kemenangan. Ayat inti terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Melalui Kristus, pemulihan dan perdamaian disediakan bagi kita. Jurang yang dibuat oleh dosa telah dihubungkan oleh salib Golgota. Tebusan lengkap telah dibayar oleh Yesus dan oleh kebaikannya, orang-orang berdosa telah diampuni, sehingga keadilan hukumnya dapat ditegakkan. Semua orang yang percaya bahwa Kristus adalah korban pendamaian boleh datang dan menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka. Karena melalui jasa Kristus, hubungan terbentang antara Allah dan manusia. Tuhan dapat menerima saya sebagai anaknya, dan saya dapat menuntut dia dan bersuka cita di dalam dia sebagai Bapa saya yang pengasih. Kita harus memusatkan pengharapan kita hanya kepada Kristus Yesus yang di sorga, karena dialah sang pengganti dan kepastian kita. Kita telah melanggar hukum Tuhan, dan dengan perbuatan-perbuatan hukum Taurat tidak seorang pun dapat dibenarkan. Upaya terbaik yang dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri tidak bernilai untuk memenuhi hukum yang kudus dan adil yang telah kita langgar. Tetapi melalui iman di dalam Kristus, kita dapat menuntut semua kebenaran dari anak Allah. Kristus memenuhi semua tuntutan hukum dalam sifat kemanusiaannya. Dia menanggung kutukan hukum bagi orang berdosa melalui penebusan bagi mereka, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iman yang tulus sesuai dengan kebenaran Kristus dan orang-orang berdosa dijadikan untuk mengatasinya bersama dengan Kristus, karena mereka mengambil bagian dari kodrat ilahi, dan dengan demikian keilahian dan kemanusiaan digabungkan. Semua orang yang berusaha mencapai surga dengan upaya mereka sendiri dalam menjaga hukum adalah hal yang tidak mungkin. Kita tidak bisa diselamatkan tanpa penurutan, tetapi usaha kita seharusnya bukan dari diri kita sendiri. Kristus harus bekerja di dalam kita untuk kehendak dan untuk melakukan kesenangannya. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri dengan upaya kita sendiri, kita mungkin memiliki sesuatu dalam diri kita sendiri untuk bersuka cita. Upaya yang kita buat dengan kekuatan kita sendiri untuk memperoleh keselamatan diwakili oleh persembahan Kain. Semua yang dapat dilakukan manusia tanpa Kristus tercemar oleh keegoisan dan dosa. Tetapi apa yang dikerjakan melalui iman dapat diterima oleh Tuhan. Ketika kita mencari surga melalui kebaikan Kristus, jiwa membuat kemajuan. Pandanglah kepada Yesus yang memberikan dan menyempurnakan iman kita. Kita dapat melanjutkan dari kekuatan ke kekuatan, dari kemenangan sampai kemenangan. Karena melalui Kristus, anugerah Allah telah menyelesaikan keselamatan kita. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita lihat secara lengkap ayat inti hari ini yang terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 yang berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi, kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita.
Namun dalam renungan tanggal 19 April 2020 disebutkan, iman itu tidak mendapatkan apa-apa. Lalu apa maksudnya? Mari kita baca perikop 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 yang berkata, "Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita, yaitu mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak Allah yang bagaimana? Anak Allah yang lahir dari Allah. Dan perhatikan, siapa yang mengasihi Allah yang melahirkan, mengasihi juga Yesus yang lahir dari Allah. Siapa Allah yang Yohanes maksudkan? Allah Bapa. Iman yang mengalahkan dunia itu adalah iman yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa. Renungan tanggal 19 April 2020 menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 122 paragraf 1 yang berkata, iman adalah tangan yang berpegang pada Kristus serta memiliki jasa-jasanya, yakni penawar untuk dosa. Inilah maknanya iman. Iman memang tidak mendapatkan apa-apa, seperti Nyonya White katakan tadi. Tetapi, iman itu adalah tangan yang berpegang kepada Kristus, anak Allah yang lahir dari Bapa. Sebab, melalui Kristuslah yang adalah anak Allah yang tunggal, pemulihan dan perdamaian disediakan bagi kita. Jurang dosa telah dihubungkan kembali oleh salib Golgota. Itulah sebabnya Yohanes menuliskan dalam ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak yang dimaksudkan adalah anak yang lahir dari Bapa, sebagaimana 1 Yohanes 5 ayat 1 nyatakan tadi. Dan anak itu adalah Yesus Kristus. Jadi, melalui Kristuslah kita memperoleh kemenangan. Dan itu kita raih oleh iman dalam Yesus. Apakah cukup iman saja? Tentu tidak. Perlu bukti adanya iman itu, yaitu perbuatan. Perbuatan kita tidak menyelamatkan. Keselamatan adalah oleh iman dalam Yesus Kristus. Namun, bukti nyata bahwa kita memiliki iman itu harus terlihat dalam hidup kita melalui perbuatan kita. Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 123 paragraf 3. Kita harus bekerja, saya ulangi, Kristus harus bekerja di dalam kita untuk kehendak dan untuk melakukan kesenangannya. Kita beriman di dalam Kristus, dan oleh iman itu Kristus bekerja di dalam kita. Kristuslah yang menghasilkan perbuatan-perbuatan yang adalah bukti adanya iman itu hidup dalam diri kita. Jadi, perbuatan perlu, tapi itu adalah hasil pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan, kebahagiaan sejati halaman 69, paragraf 2. Maka jika Kristus tinggal di dalam hati kita, Dia akan bekerja di dalam kita, baik kehendak, baik usaha, menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Bagaimana Kristus tinggal di dalam hati kita? Bapa Kita Peduli halaman 288 paragraf 5 menyatakan, bila mana Kristus tinggal di dalam hati, maka kehadirannya akan tampak, kata-kata serta perbuatan yang baik dan menyenangkan menyatakan roh Kristus.
Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Karenanya, renungan hari ini menyatakan agar kita harus memusatkan pengharapan kita hanya kepada Kristus. Jika disebut hanya, artinya tidak ada yang lain, hanya Kristus. Tetapi Yesus saat ini berada di surga. Lalu bagaimana caranya Yesus bekerja dalam hidup kita? Itulah pentingnya kehadiran Roh Kristus tersebut. Sebab melalui Roh-Nya lah Kristus tinggal dan hidup dalam diri kita. Alkitab berkata dalam Galatia 4 ayat 6, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa." Kemudian Efesus 3 ayat 17, "Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Selanjutnya, Galatia 5 ayat 22 dan 23 menyatakan hasil daripada iman yang tinggal dalam hati kita itu, yaitu Kristus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Siapa yang kerjakan? Filipi 1 ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Allah, yaitu Bapa, menyuruh roh anaknya, yaitu roh Yesus Kristus, ke dalam hati kita. Sebab Yesus Kristus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa. Kita terima dalam hati kita oleh iman. Hasilnya adalah buah-buah roh. Dan buah-buah roh itu tidak ada hukum yang menentangnya. Maka buah roh itu sama dengan buah kebenaran. Dan buah kebenaran yang kerjakan adalah Yesus Kristus. Itulah makna beriman dalam Kristus. Bukti-bukti iman itu nyata dalam perbuatan kita, yaitu buah-buah roh. Tetapi itu bukan hasil usaha kita, namun pekerjaan Kristus. Roh Nubuat menyatakan dalam The Review and Herald, September 6, tahun 1881, paragraf 4, yang berkata, "Jika Kristus tinggal di dalam hati, buah-buah roh-Nya yang berharga akan terwujud sebagai hasil alami dalam kehidupan." Inilah pembenaran oleh iman itu. Kita berbuah bukan karena perbuatan diri kita, tetapi karena Kristus yang bekerja dalam hidup kita melalui tinggalnya Roh Kristus yang kudus dalam hati kita. Kita mengeluarkan buah-buah itu secara alami, sebab Kristus yang mengerjakan dalam diri kita. Inilah yang membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Nah, dalam renungan hari ini ada pernyataan berikut ini. Pulang ke rumah, halaman 123, paragraf 3, yang berkata, "Pandanglah kepada Yesus yang memberikan dan menyempurnakan iman kita. Kita dapat melanjutkan dari kekuatan ke kekuatan, dari kemenangan sampai kemenangan. Karena melalui Kristus, anugerah Allah telah menyelesaikan keselamatan kita." Apakah anugerah Allah atau kasih karunia Allah itu yang dikaruniakan melalui Kristus? Ada hubungannya dengan Kristus? Sebab kutipan ini berkata, "Pandanglah kepada Yesus yang memberikan kita kemenangan sampai kemenangan." Adventist Home halaman 96 paragraf 1 menjelaskan, Anda memerlukan kasih karunia Allah yang menaklukkan di dalam hatimu. Anugerah atau kasih karunia atau grace adalah sama. Jadi, kasih karunia Allah ini menaklukkan. Nah, apakah kasih karunia Allah itu? Kita baca dalam suratnya nomor 24 tahun 1890, paragraf 8, yang White menjelaskan. Anda membutuhkan pengaruh Roh Kudus. Saya ulangi, Roh Kristus yang melunakkan dan menaklukkan di dalam hati Anda sendiri, serta untuk mengajarkan kebenaran. Jika tidak, pelajaran yang Anda berikan kepada orang lain hanya akan berdampak kecil pada kehidupan dan karakter mereka. Jadi, Roh Kristus juga adalah pengaruh yang menaklukkan dalam hati kita. Kita butuh kehadiran Roh Kristus itu. Nah, apakah ada dua yang bekerja di dalam hati kita? Tentu tidak. Hanya satu, dan itu adalah Roh-Nya Kristus. Sebab itulah yang Allah Bapa utus
ke dalam hati kita, sebagaimana Galatia 4 ayat 6 tadi nyatakan. Karenanya, kasih karunia Allah itu adalah Roh Kristus itu sendiri, dan melalui Roh Kristus itulah kita bisa menerima kemenangan sampai kepada kemenangan. Salah satu contoh adalah sebagaimana kutipan ini nyatakan, bahwa jika Roh Kristus ada dalam hati kita, maka pelajaran yang kita kabarkan akan membawa dampak besar kepada mereka yang mendengarkan, kepada kehidupan orang lain. Ini nasihat yang baik sekali bagi kita semua yang mengabarkan kebenaran. Mari kita minta selalu kuasa Roh Kristus dalam mengabarkan kebenaran. Penutup, Testimonies for the Church volume 4 halaman 349 paragraf 1. Diri sulit ditaklukkan. Kebobrokan manusia dalam segala bentuk tidak mudah ditundukkan kepada Roh Kristus. Tetapi semua harus terkesan dengan fakta bahwa kecuali kemenangan ini diperoleh melalui Kristus, tidak ada harapan bagi mereka. Saudaraku dalam Tuhan, kemenangan hanya melalui Kristus. Tidak ada cara lain. Dan itu hanya dengan tunduk kepada Roh Kristus. Melalui kehadiran Roh-Nya, Kristus bekerja dalam hidup kita dari kemenangan kepada kemenangan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pagi hari ini bagi masing-masing kami. Kami boleh menerima kemenangan kepada kemenangan hanya dengan kehadiran Kristus dalam hati kami, melalui tinggalnya Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus, oleh iman. Karenanya, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati kami ya Bapa, agar kami mengalami kemenangan demi kemenangan ini. Hidup kami menyatakan buah-buah Roh yang Yesus sendiri kerjakan. Campur tangan dalam hidup ini, beserta kami, beserta sepanjang hari ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.